Seorang warga ditemukan tewas mengapung di Sungai Bone, yakni sungai besar yang mengalir dari Bone Bolango ke kota Gorontalo, yakni pada Kamis 21 November 2024. Mayat itu pertama kali dilihat oleh saksi mata, yakni Intan Zakaria pada pukul 10 WITA. Adapun kesaksian Intan pun ia bagikan di media sosial miliknya. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Gorontalo. Hergianto, silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih Adila di studio. Dapat kami laporkan dari Gorontalo, Tribuners dimanapun berada, bahwa memang telah terjadi penemuan mayat tanpa identitas di bantaran Sungai Bone, Desa Tanah Putih, Kecamatan Batu Pingge, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Mayat pertama kali ditemukan pada waktu sekira pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah oleh salah satu warga yang saat itu merekam kejadian dan mengunggahnya ke akun sosial media Facebook. Hal itu sontak dibagikan oleh netizen dan menuai beragam komentar dan tanda tanya siapa yang sebenarnya korban dalam insiden tersebut. Setelahnya, pihak kepolisian setempat dalam hal ini Polsek Batu Pingge kemudian melakukan evakuasi yang pada saat itu sudah lebih dulu dievakuasi oleh warga karena ketakutannya akan hanyut lebih jauh lagi ke hilir sungai. Sehingga korban kemudian evakuasi ke pinggir sungai atau ke bibir Sungai Bone yang merupakan aktivitas masyarakat yang biasanya menggali pasir, dan korban kemudian ditutup menggunakan daun pisang. Terpisah saat dikonfirmasi Tribun Gorontalo, Camat Batu Pingge, Pangki Tanango mengungkapkan bahwa memang telah ditemukan mayat tersebut. Dia pun membenarkan, namun menurut pengakuannya juga bahwa kondisi mayat tidak ada tanda-tanda luka-luka dan juga lebam. Ia pun meyakini bahwa mayat tersebut bukanlah masyarakat yang ada di di kawasannya, dalam hal ini Kecamatan Batu Pingge. Selanjutnya mayat yang ditemukan itu kemudian diserahkan ke Rumah Sakit Ali Sabu Provinsi Gorontalo. Setelahnya Tribun Gorontalo melakukan pendalaman terkait dengan kondisi mayat di Rumah Sakit Ali Sabu. Namun pihak rumah sakit menjelaskan bahwa tak ada satupun mayat yang tanpa identitas yang dievakuasi hari itu juga di Rumah Sakit Ali Sabu. Kemudian baru sekitar pukul 1 waktu Indonesia bagian tengah, Kapolsek Kapolsek Batu Pingge, Ibtu Faisal Lubis, menerangkan bahwa memang setelah dievakuasi ternyata salah satu netizen yang melihat bahwa yang ada dalam video tersebut atau mayat tersebut adalah ayahnya, kemudian segera menuju ke lokasi dan meminta kepada pihak kepolisian untuk segera mengantar ke rumah duka yang berada di desa atau di Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Lokasinya tidak jauh dari lokasi di mana mayat tersebut ditemukan, hanya berjarak sekitar 8 kilometer. Dan pihak keluarga tidak mau sang korban diotopsi, dan hal itu dibuktikan juga dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh keluarga dan juga pihak terkait. Dan menurut pengakuan keluarga bahwa korban bernama uh, bernama Yahya, yang dimana diketahui terakhir kali menghubungi keluarga atau berkomunikasi dengan keluarga itu pada pukul 8 pagi, meminta izin untuk mandi di Sungai Bone. Memang itu bukan kali pertama dirinya mandi di Sungai Bone, tercatat sudah beberapa kali mandi di Sungai Bone. Namun di hari itu sudah sekitar 1 sampai 2 jam ditunggu keberadaan Yahya tidak tidak kunjung tiba ke rumah, dan keluarga mengecek yang ada di bantaran sungai tinggal tersisa tempat sabun dan juga sendal korban. Keluarga pun menunggu dan selang beberapa lama melihat live TikTok atau live Facebook yang mana memperlihatkan bahwa Yahya saat ini sudah tidak bernyawa di desa yang ditemukan di Desa Tanah Putih, Kecamatan Kabila, Kecamatan Batu Pingge, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, waktu kami telah menghimpun wawancara bersama itu Faisal Lubis selaku Kapolsek Batu Pinggi. Berikut untuk tayangannya. Sudah teridentifikasi oleh keluarga dikarenakan sudah melihat live Facebooknya warga yang saat itu banyak menonton kejadian itu. Yeah. Dan
pada saat kita melakukan identifikasi dengan Piket Reskrim, yaitu dari unit IDEN, anak dari korban sudah berada di lokasi kejadian di TKP, dan anak dari korban meminta untuk jenazah korban langsung dibawa ke rumah. Tidak perlu dilakukan lagi otopsi luar maupun otopsi dalam terhadap korban. Itu dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuatkan oleh keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.